Hai, today kita balik lagi dengan ROG Strix G15 versi Ryzen 6000 series keluaran 2022. Setelah kemarin kita udah hands-on dan juga udah nge-review Zephyrus G14 edisi 6900HS. Jadi hari ini kita mau menyelam lebih dalam soal Ryzen 6000 series dan juga integrated GPU terbarunya dalam laptop yang orientasinya full ke performance. Buat yang belum nonton hands-on, ini ada recap sedikit soal laptopnya in general. Kalau udah, ya bisa langsung skip ke bagian spesifikasi dan performa. ROG Strix ini fokusnya ke performa, nggak setipis Zephyrus, tapi yang penting performa nampol dalam desain yang gaming banget. Kabar baik, punggungnya sekarang udah terbuat dari metal, bahkan untuk seri yang paling murah ini. Desainnya ini cyberpunk abis, terutama dalam varian warna electropunk, ditambah RGB Aura Sync light bar di sekelilingnya. G513RC varian electropunk punya aksen-aksen pink keunguan di logo, di sudut sini, di tombol WASD, bahkan ada logo pesawat tempur di spacebar. Terdapat pula motif keren yang menghiasi sebagian punggung dan frame keyboard. Kelihatan sangat funky dan ekspresif, cocok buat yang nggak suka desain kalem. Perlu diingat, ini bukan Strix G15 Advantage Edition yang sudutnya bisa ditukar warnanya. Membuka piston hinge-nya yang ikonik, kita disambut dengan layar IPS Full HD 144Hz berlabel Dolby Vision yang sayangnya di versi 3050 ini masih di bawah 70% sRGB. Pada versi-versi yang lebih tinggi, supposedly ini akan ada opsi up to 300Hz atau resolusi QHD. Kita lihat aja nanti masuk Indonesia atau enggak. Problemnya di sini adalah, Strix G15 varian 2022 ini belum mengembalikan keberadaan webcam, ya demi bezel tipis katanya. Di sebelah kanan seperti biasa tidak ada satupun port, di bagian pantat ada dua port USB-C 3.2 Gen 2 yang salah satunya support TP dan charging PD up to 100W, HDMI 2.0, LAN port, dan charging port. Lanjut kiri ada dua port USB-A 3.2 Gen 1 serta combo audio jack. Koneksi Wi-Fi 6E pun sudah tersedia. Mengingat Rizky kemarin udah ngetes performa Ryzen 9 6900HS dalam kelas 35W, today giliran Mike yang ngetes Ryzen 7 6800H kelas 45W yang tidak di limit, ditemani GPU Integrated Radeon 680M terbaru yang berbasis RDNA 2 dan GPU Discrete RTX 3050 80W dengan max switch. Sesuai janji, RAM DDR5 8GB single channel bawaan telah di-upgrade jadi 16GB dual channel biar nggak ada bottleneck performa sama sekali, terlebih karena kita juga mau tes kebolehan si Radeon 680M. Again, di sini ada dua slot NVMe 4.0 yang salah satunya diisi 512GB. Though, ini pakainya Micron 2450 dengan speed standar. Oke, kita mulai dari si Ryzen 7 6800H secara CPU-nya sendiri. Dengan daya turbo maksimal tidak melebihi 90W, kita mendapatkan skor yang mengalahkan rata-rata semua SKU Ryzen 9 maupun Core i9 laptop generasi terakhir di Cinebench. Meski secara performa kasar multi-core dan single core yang masih kalah sama laptop gaming i7 Alder Lake yang murah sekalipun, performance per wattnya ini sangat-sangat baik. Nggak perlu push lebih dari 100W macam Intel Core i7 Alder Lake. Kenaikan performanya memang nggak sedrastis Intel, namun so far konsisten dan udah nampol buat segala kebutuhan kerja dan gaming. Ya, karena ini konsisten performanya, actually nggak jauh beda performa dibanding Ryzen 9 versi 35W. Move on sejenak nih ke bagian yang paling signifikan lompatannya, yaitu sang integrated GPU. Ya memang sih untuk laptop ini nggak seberapa penting karena udah ada RTX 3050 80W dengan dynamic boost up to 95W, memberikan performa RTX 3050 terbaik yang pernah kami coba, bahkan di 3D Mark sampai pecah rekor nih. Hal ini tercapai juga berkat keberadaan max switch yang jika nyala, menghubungkan langsung antara GPU pada CPU dan display, meminimalisir bottleneck. Optimisasi inilah yang menjadi salah satu keunggulan laptop ROG Strix. Oke, IGP Radeon 680M yang ada di sini secara spek sama dengan yang ada di Zephyrus G14 kemarin. Untuk mengetes lebih dalam, berarti kita harus mematikan max switch sekaligus mendisable RTX 3050 di device manager. Alhasil, ini skor benchmark yang kami dapatkan, dan seperti yang udah disebut kemarin, berhasil membuat GeForce MX 450 25W sekalipun ketar-ketir, apalagi kalau dibandingin sama Iris Xe yang ada di Core i7. Contoh, kalian bisa-bisa aja loh jalanin Cyberpunk setting low dengan FPS yang masih bisa dimainin. Pertama kalinya kita ngetes buah IGP yang bisa melakukan hal ini, dan saat nggak dicolok pun nggak terlihat ada penurunan FPS.
PUBG setting low tanpa masalah bisa nembus 60 FPS average alias lancar jaya. Genshin juga bisa lancar, sangat solid untuk gaming casual intinya sekalipun lagi nggak nyolok listrik. Kami harap untuk SKU Ryzen seri U sekalipun, performa grafisnya bisa nggak jauh melenceng dari ini. Ya, untuk pastinya memang harus dites as soon ada laptop Ryzen 6000U nanti. Yang penting saat ini kita udah dapet gambaran kasar. Cooling tidak ada masalah, Strix G15 bukan laptop tipis, jadi sudah pasti nggak ada masalah cooling, apalagi dengan GPU sebatas RTX 3050 yang dilayani 4 heatsink serta Liquid Metal Compound Thermal Grizzly. Suhu keyboard adem, bunyi kipas ada, tapi menurut kami masih dalam batas standar laptop gaming, nggak melebihi 45 desibel saat full load. Semoga yang versi 3060, 3070, dan selebihnya tidak punya masalah panas juga nanti. Once again, keyboard rasanya tidak berubah dari Strix G15 sebelumnya dengan 4 zona RGB, baris 5 tombol makro yang terpisah di atas, WASD pink transparan, kolom media button di sebelah kanan, dan tombol power ujung kanan atas. Namun ya, nggak kayak Zephyrus, ini tombol powernya belum mengintegrasikan fingerprint reader. Di sisi lain, touchpad sangat luas dan nyaman, efisiensi baterai gimana? Nggak terlalu jelek. Ini tahan dalam mode battery saver up to 6 jam penggunaan ringan, sedangkan laptop entry-level Core i7 Gen 12 yang terakhir kami coba cuma bertahan sekitar 5 jam. Adapter bawaannya 200 watt, cuma perlu diingat kalian bisa bawa charger USB-C 100 watt untuk sehari-hari ketika nggak dipakai gaming atau kerja berat. Kualitas speaker pun oke, nggak ada problem. Setelah melihat Ryzen 7 6800H dalam laptop gaming secara lebih dalam, AMD rasanya tidak membuat sesuatu yang benar-benar groundbreaking atau revolusioner secara CPU, namun improvementnya dijamin worth it jika Anda mau upgrade dari Ryzen 4000 series ke bawah, termasuk kalau mau nyicip kemampuan DDR5. Yang tapi mestinya upgrade berarti adalah ketika nanti kita coba laptop-laptop Ryzen 6000 series yang nggak punya GPU discrete, sebab dengan IGP sekencang ini, sebagian besar GPU discrete entry-level di pasaran udah nggak relevan lagi. Also, semoga RAM DDR5 kedepannya bisa semakin terjangkau, karena laptop harga segini tapi masih dikasih RAM 8GB itu sedikit merepotkan. Terus bisalah, jangan pelit soal layar. Sisanya sih fine, karena ROG Strix G15 punya desain dan reputasi yang jelas di atas rata-rata. Itu dulu aja ya soal ROG Strix G15 terbaru dengan AMD Ryzen 7 6800H. Kalau minat bisa cek kolom deskripsi, kalau mau mending cek kolom komentar. Yang pasti jaga terus kesehatan, and as always, stay safe.